Bayangkan sebuah keheningan yang lebih mematikan daripada ledakan. Itu yang terjadi saat seorang manajer bank paling angkuh akhirnya menatap saldo rekening Nenek Surya Atmajaya. Ia datang dengan sandal jepit butut, dihina karena meminta uang receh 1 juta, dianggap membuang waktu seorang teller sombong yang hanya tahu menilai dari pakaian. Namun, saat buku tabungan kusam itu terbuka, kebohongan di wajah si manajer hancur total. Saldo di sana bukan lagi ratusan juta, melainkan sebuah angka dengan 12 digit 100 miliar rupiah. Kenapa seorang wanita dengan kekayaan kontroversial sedemikian besar harus bersusah payah datang ke bank hanya untuk mengambil 1 juta? Apakah ini sebuah ujian etika? Ataukah ini adalah pembalasan dendam yang sudah direncanakan puluhan tahun untuk menjatuhkan bank yang sombong ini? Siapa sebenarnya Nenek Surya? Dan apa yang akan dia lakukan dengan 100 miliar itu setelah dihina di depan umum? Jangan lewatkan setiap babak cerita ini, karena risiko terbesarnya bukan hanya uang, tetapi kehancuran sebuah institusi yang berdiri di atas pondasi arogansi. Kita akan segera saksikan bagaimana satu keputusan arogan akan dibayar dengan kerugian tak terhitung. Di tengah riuhnya lobi Bank Sentral Kencana yang berkilauan marmer dan berlapis kaca, Nenek Surya Atmajaya bergerak dengan ritme yang memisahkan dirinya dari semua orang. Ia adalah anomali. Di antara para eksekutif berjas mahal dan wanita-wanita dengan tas tangan bermerek yang sibuk membicarakan investasi valuta asing, Surya tampak seperti kesalahan statistik. Kebaya katun lusuhnya yang seolah menyerap seluruh sejarah krisis ekonomi dan sandal jepit karetnya adalah penghinaan diam-diam terhadap arsitektur kemewahan bank tersebut. Namun, di balik kerutan pada wajahnya yang halus, mata coklat tuanya memancarkan ketajaman yang meneliti, seperti seorang jenderal yang menginspeksi medan perang yang ia kenal baik. Nenek Surya berdiri di belakang antrean, menyaksikan semua orang di depannya berinteraksi. Ia melihat seorang wanita muda, yang mengenakan gaun sutra, berbisik sinis kepada temannya, kenapa orang seperti itu tidak pakai ATM? Buang-buang waktu teller saja untuk jumlah kecil. Surya tersenyum tipis. Ia tahu, di dunia ini, nilai moral seseorang kini dicetak pada cetakan kartu ATM, bukan pada kejujuran hati. Ini adalah ujian pertamanya, dan para pelanggan bank itu sudah gagal bahkan sebelum ia tiba di meja teller. Setelah menunggu lebih dari setengah jam, sampailah gilirannya. Aryo Kusuma, teller di balik bilik kaca, mengangkat pandangan dengan gerakan malas yang jelas dipaksakan oleh jabatan yang ia puja. Aryo adalah representasi sempurna dari arogansi yang ia benci, muda, ambisius, dan menilai orang lain hanya dari merek jam tangan. Ibu mau apa? Suara Aryo datar, tidak ramah, dan dipenuhi nada meremehkan. Saya ingin mengambil uang tunai, nak. 1 juta rupiah, jawab Nenek Surya dengan suara yang lembut, tetapi artikulasinya tajam, setiap kata adalah batu yang dilempar ke air tenang. Aryo seketika mengangkat alisnya, gerakan yang menunjukkan kejutan dan penghinaan. 1 juta? Ibu jauh-jauh ke bank, mengantri panjang, hanya untuk 1000 lembar 10 ribuan? Kenapa tidak pakai ATM saja? Itu kan catatan di dekat rumah ibu. ATM di dekat rumah saya rusak, nak. Selain itu, Nenek Surya memotongnya dengan senyum, saya ingin melihat bagaimana bank ini memperlakukan nasabahnya, terlepas dari jumlah yang mereka ambil. Nilai sejati tidak tercetak di jas, nak Aryo, tapi pada etika melayani. Saya rasa, kau baru saja mencoreng etika itu dengan kata-katamu. Aryo terdiam, terkejut karena nenek tua itu berhasil menyebutkan namanya yang tercetak kecil di papan nama. Ia menunduk dan mulai mengetik dengan enggan. Tangan Aryo gemetar bukan karena takut, melainkan karena frustrasi. Ia merasa karirnya dipertaruhkan hanya karena melayani masalah sepele ini. Beberapa pelanggan di belakangnya mulai tertawa kecil, dan bisikan sinis mulai menyebar. Nenek Surya hanya diam, membiarkan penghinaan itu menjadi pelatuk yang semakin memperkuat keputusannya. Ketika Aryo menyerahkan slip transaksi, ia tidak menatap mata Nenek Surya sama sekali. Isi ini, Nyonya. Tapi lain kali, tolong jangan buang waktu saya hanya untuk jumlah sekecil ini, katanya, nadanya penuh kesombongan yang tersembunyi. Nenek Surya menerima slip itu, tetapi alih-alih mengisi dan menunggu uangnya, ia menaruhnya kembali dengan perlahan di meja kaca Aryo. Saya tidak akan mengisi slip ini,
kata Nenek Surya, suaranya kini tenang dan dingin. Saya tidak jadi mengambil uang. Tapi saya ingin bicara dengan manajer Dirgantara. Sekarang juga. Aryo dan seluruh lobi terperangah. Seorang nenek tua, berpenampilan gembel, yang dihina karena mengambil uang 1 juta, kini meminta bicara dengan manajer bank hanya untuk membatalkan transaksi. Ini bukan lagi soal uang, ini adalah deklarasi perang senyap. Bab ini berakhir dengan Aryo menatap Nenek Surya dengan kebingungan dan ketakutan yang merayap. Ia tidak menyadari bahwa ia baru saja membangunkan sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih kuat daripada dirinya, bayangan dari masa lalu yang kontroversial. Manajer Dirgantara adalah pria yang hidup dalam keyakinan bahwa semua masalah dapat diselesaikan dengan uang atau senyuman palsu. Ketika ia dipanggil ke meja customer service oleh seorang staf yang pucat, ia berjalan dengan langkah percaya diri. Ia membayangkan ini hanyalah masalah nasabah yang menuntut kompensasi karena pelayanan buruk. Masalah, 1 juta, akan diselesaikan dengan Rp100.000 sebagai permintaan maaf dan janji diskon bunga. Ibu Surya Atmajaya, saya manajer Dirgantara. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kami akan menindaklanjuti pegawai yang bersangkutan, kata Dirgantara dengan senyum yang dipelajari dari buku-buku manajemen krisis. Nenek Surya memandangnya lurus. Tindak lanjut? Tuan Dirgantara, Anda salah. Ini bukan soal Aryo Kusuma. Ini soal penyakit institusi Anda. Kalian menjual martabat. Kalian menganggap nasabah yang nilainya kecil sebagai sampah yang membuang waktu. Dirgantara merasakan ketidaknyamanan yang tajam, tetapi ia tetap tenang. Ibu, kami menghargai semua nasabah, besar maupun kecil. Saya berani jamin, Bank Sentral Kencana. Bank Sentral Kencana, potong Nenek Surya dengan nada ironi yang pahit. Kalian bicara tentang Bank Sentral Kencana, yang didirikan oleh, ia berhenti sejenak, melirik ke arah Dirgantara, yang didirikan dengan dana dari, warisan Matahari, puluhan tahun lalu? Kalian bicara tentang menghargai kejujuran, padahal pendiri bank ini sendiri menutup mata pada praktik-praktik paling kotor demi membangun kekaisaran ini. Wajah Dirgantara berubah tegang. Ia menarik napas. Hanya sedikit orang di luar lingkaran elit bank yang tahu tentang skandal pendanaan yang melibatkan Matahari, sebuah entitas gelap yang telah lama bubar, tempat kekayaan kontroversial mengalir ke pendirian Bank Sentral Kencana. Itu adalah red herring yang sangat rahasia, sebuah noda sejarah yang dikubur rapat. Saya tidak mengerti maksud ibu, Dirgantara berbohong, nadanya sedikit meninggi. Nenek Surya hanya tersenyum sinis. Ia lalu mengeluarkan sebuah buku tabungan dari tas anyam lusuhnya. Itu adalah buku tabungan lama, kusam, dan kertasnya sudah menguning. Ia meletakkannya di meja customer service dengan gerakan lambat dan penuh makna. Manajer Dirgantara, ini adalah arsip bank Anda. Saya ingin Anda membuka dan melihat sendiri. Lihat arsip tabungan yang kalian sebut, kecil, ini. Dirgantara, bingung, mengambil buku tabungan kuno itu dengan enggan. Di sampulnya, tertera nama Surya Atmajaya dan nomor rekening yang ia kenali sebagai akun lama dengan kode prioritas khusus. Kode yang digunakan untuk akun dengan dana yang sangat besar dan sensitif. Jantung Dirgantara mulai berdetak lebih cepat. Ia membuka buku tabungan itu ke halaman terakhir. Aryo Kusuma dan beberapa pelanggan yang penasaran mengintip dari jauh, mengira Nenek Surya hanya membuat keributan. Ketika mata manajer Dirgantara jatuh pada angka saldo di baris paling bawah, senyum palsunya menghilang. Ekspresinya melukiskan kengerian murni. Tangan yang memegang buku itu gemetar tak terkontrol. Itu bukan jutaan, ratusan juta, atau bahkan miliaran. Di sana, tertulis dengan jelas, adalah angka saldo dengan 12 digit 0 di belakangnya. S100. Suara Dirgantara tercekat di tenggorokan. Nenek Surya Atmajaya tidak perlu repot menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Keheningan yang terjadi berikutnya di lobi bank terasa lebih berat daripada beban semua emas yang pernah disimpan di brankas mereka. Pengungkapan saldo itu adalah palu godam yang menghantam fondasi kesombongan Bank Sentral Kencana. Di dalam bank, yang tadinya dipenuhi suara obrolan dan ketukan keyboard, kini terasa sunyi, seperti kuburan yang baru digali. 100 miliar rupiah.
Jumlah itu tidak hanya cukup untuk membeli seluruh kekayaan pribadi Meneer Dirgantara 10 kali lipat, tetapi juga mewakili persentase yang sangat signifikan dari total aset likuid bank. Aryo Kusuma, si teller arogan, kini berdiri membeku di belakang biliknya. Wajahnya pucat, seolah darahnya telah terkuras habis. Ia menyadari bahwa bukan hanya karirnya, tetapi seluruh hidupnya mungkin baru saja tamat karena perlakuan kasarnya terhadap seorang wanita yang nilainya melebihi gabungan semua nasabah yang ia impikan layani. Ia telah menghina 100 miliar. Dirgantara akhirnya berhasil menguasai diri, memaksakan senyuman yang kini terlihat seperti topeng yang retak. Ia menutup buku tabungan itu, seolah menyembunyikan aib yang tak terbayangkan. Ibu Surya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini adalah kesalahpahaman fatal, kata Dirgantara, nadanya berubah total, kini dipenuhi dengan kepanikan dan penghormatan yang berlebihan. Kami akan menindak tegas Aryo. Bahkan, kami akan menawarkan layanan istimewa. Suku bunga deposito di atas pasar, fasilitas pinjaman prioritas, layanan private banking yang. Nenek Surya mengangkat tangannya, menghentikan deretan tawaran suap yang tergesa-gesa itu. Aku tidak butuh perlakuan khusus, Tuan Dirgantara. Aku hanya butuh perlakuan manusiawi yang sama seperti yang kalian berikan kepada nasabah, kecil, 1 juta rupiah. Kami akan memperbaikinya, Ibu. Kami berjanji. Mohon beri kami kesempatan. Dirgantara memohon. Kesempatan? Nenek Surya tertawa, tawa kecil, pahit, dan menusuk. Kesempatan sudah berlalu, Tuan Dirgantara. Bank Anda telah menunjukkan karakter aslinya. 100 miliar ini adalah uang yang aku kumpulkan dari kehidupan yang penuh pengorbanan dan pilihan yang sulit. Uang ini, pada hakikatnya, telah membeli kehormatan yang tidak dapat kalian jual, dan kalian telah meludahinya hanya karena aku berpakaian lusuh. Ia berhenti sejenak, membiarkan kalimat itu meresap ke dalam keheningan yang mencekik. Aku datang hari ini untuk mengambil 1 juta. Uang itu akan aku gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, membuktikan bahwa aku bisa menjalani hidup sederhana di balik kekayaan ini. Kalian gagal menghormati kesederhanaanku. Jadi, aku sekarang tidak lagi meminta 1 juta. Aku meminta kalian untuk memproses transfer seluruh saldo ini ke bank lain. Bank yang lebih menghargai nasabahnya, bukan sekadar jumlah nol yang mereka miliki. Kepala Dirgantara tertunduk. Ia tahu ini adalah bencana. Kehilangan nasabah tunggal dengan 100 miliar akan memicu kekhawatiran di kalangan investor dan berpotensi menghancurkan reputasi mereka dalam semalam. Yang lebih buruk, jika kisah ini bocor ke publik dengan latar belakang skandal Matahari yang ia sebutkan, bank akan menghadapi badai etika yang tak terhentikan. Transfer total akan dilakukan besok. Siapkan semua dokumennya, Tuan Dirgantara. Aku ingin semua ini tuntas sebelum matahari terbenam lusa. Aku akan datang kembali. Nenek Surya membalikkan badannya, berjalan pelan kembali menuju pintu keluar. Setiap langkahnya adalah hukuman yang bergema di lantai marmer. Ia meninggalkan Meneer Dirgantara yang berdiri dengan buku tabungan kusam di tangan, sebuah artefak yang kini terasa lebih berat daripada seluruh brankas bank itu. Keputusan Nenek Surya untuk memindahkan seluruh dana 100 miliar itu adalah krisis terbesar dalam sejarah Bank Sentral Kencana. Meneer Dirgantara mengurung diri di kantornya, mencoba mencari celah hukum, atau setidaknya, alasan moral, untuk menahan klien yang paling berharga dan paling kontroversial ini. Ia kembali meneliti buku tabungan kuno itu, dan tiba-tiba, ia teringat sebuah memo lama dari ayahnya, mantan Meneer Bank yang terlibat dalam pendirian awal. Memo itu menguraikan janji imunitas kepada Matahari, sebagai imbalan atas suntikan dana awal yang membantu bank berdiri tegak. Dana itu berasal dari sebuah skema yang, saat itu, berada di ambang legalitas, terkait dengan monopoli sumber daya yang mengakibatkan penderitaan ekonomi bagi banyak keluarga kecil. Dirgantara memanggil Nenek Surya, memohon agar ia kembali. Nenek Surya kembali duduk di ruang VIP, sebuah area yang kini dipenuhi dengan ketegangan yang pahit. Ibu Surya, kata Dirgantara, menghela napas, saya tahu tentang Matahari. Saya tahu tentang hubungan lama bank ini dengan kekayaan ibu. Ada perjanjian yang menjamin kerahasiaan total sebagai imbalan atas dana itu.
Jika ibu memindahkan dana, itu akan memicu audit yang akan mengungkap, arsip darah, ini. Bank kami akan hancur, dan nama keluarga ibu. Aku tidak butuh ceramah tentang reputasi, Tuan Dirgantara, potong Nenek Surya dengan dingin, matanya menyipit. Itu adalah red herring yang menyedihkan. Apakah Anda pikir aku tidak sadar akan risiko itu? Uang ini adalah darah. Uang matahari ini tercipta dari keputusan kejam yang kuambil puluhan tahun lalu, keputusan yang menjamin kami bertahan saat orang lain tenggelam. Aku telah menghabiskan sebagian besar hidupku untuk membersihkan darah itu, mengubahnya menjadi modal filantropi etis. Namun, Bank Sentral Kencana adalah arsipnya. Arsip yang terus mencatat. Dan sekarang, arsip itu telah menodai tujuanku yang baru. Dirgantara terdiam. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya berhadapan dengan nasabah yang marah, tetapi dengan seorang wanita yang sedang melakukan pertobatan yang kejam dan ekstrim. Uang 100 miliar itu bukan hanya tabungan, itu adalah dosa yang harus ditebus. Kalian meremehkan aku, Tuan Dirgantara, karena penampilanku. Kalian membiarkan anak buahmu, Aryo, yang hanya memikirkan komisi, membuang kesederhanaan. Kalian menunjukkan bahwa di mata kalian, kekayaan matahari yang busuk lebih berharga daripada integritas. Dan sekarang, aku akan menarik kekayaan itu, dan aku akan membiarkan dunia melihat betapa rapuhnya integritas bank Anda tanpa uang kotor itu untuk menyangganya. Nenek Surya berdiri. Ia telah membuka rahasia berlapisnya, uangnya berasal dari sumber yang kontroversial, dan ia sengaja menggunakannya untuk menantang bank yang fondasinya juga korup. Semua dokumen transfer sudah siap. Aku akan tanda tangan besok pagi. Dan aku ingin melihat Aryo Kusuma berdiri di tempatnya. Aku ingin ia menyaksikan kehancuran yang ia sebabkan oleh kesombongannya. Ini bukan lagi soal sanksi, Tuan Dirgantara. Ini adalah hukuman yang harus ia hadapi. Jadikan ini sebagai foreshadowing, pelajaran yang tidak akan pernah terlupakan bagi setiap orang di bank ini. Dirgantara, dikalahkan, hanya bisa menundukkan kepala. Ia tahu, esok hari, bank ini akan kehilangan lebih dari 100 miliar, mereka akan kehilangan narasi moral mereka. Pagi berikutnya, suasana di Bank Sentral Kencana terasa mencekam, seperti malam sebelum eksekusi. Aryo Kusuma tidak berada di bilik tellernya. Ia diperintahkan untuk berdiri di sudut, diawasi oleh manajer Dirgantara. Aryo yang biasanya sombong kini terlihat menyedihkan, pakaiannya kusut, dan matanya penuh ketakutan. Ia telah menjadi simbol kegagalan bank dalam menjaga nilai. Tepat pukul 9 pagi, Nenek Surya Atmajaya tiba. Kali ini, manajer Dirgantara menyambutnya di depan pintu dengan membungkuk dalam-dalam, mengabaikan tatapan heran dari nasabah lain. Ia tidak menawarkan karpet merah, tetapi ia menawarkan penghormatan yang tulus, meskipun sudah sangat terlambat. Nenek Surya tidak membalas sapaan itu. Ia berjalan lurus ke ruang VIP, di mana dokumen transfer telah menunggu. Di meja itu, Dirgantara meletakkan dokumen pemindahan dana 100 miliar. Ibu Surya, kami sekali lagi memohon. Beri kami kesempatan untuk... Nenek Surya menggeleng pelan. Aku datang ke sini untuk menyelesaikan apa yang kumulai. Bukan untuk tawar-menawar. Ia mengambil pena, dan tanpa ragu, menandatangani semua dokumen. Tanda tangan itu, yang dulunya menyegel kesepakatan kontroversial matahari, kini menyegel kehancuran finansial bank. Setelah selesai, Nenek Surya bangkit dan berjalan ke arah Aryo Kusuma yang berdiri membeku. Aryo tidak berani menatapnya. Nak Aryo, panggil Nenek Surya lembut. Aryo mengangkat wajahnya yang pucat. Aku memaafkanmu, kata Nenek Surya, sebuah pernyataan yang kontroversial dan mengejutkan. Aku memaafkanmu karena kau hanya menjalankan sistem yang busuk ini. Kau hanya cerminan dari kesombongan institusimu. Tapi ingat ini, hormati yang kecil, atau Anda kehilangan yang besar dan hari ini, kau adalah saksi hidup dari hukuman yang kuberi untuk bank ini. Nenek Surya tidak menunggu jawaban. Ia berjalan kembali ke manajer Dirgantara. Semua sudah selesai. Aku akan mengirimkan notifikasi resmi kepada otoritas jasa keuangan hari ini tentang pemindahan danaku. Terserah bank Anda, apakah Anda ingin jujur tentang alasan kepergianku, atau terus menutupi arsip darah matahari ini. Tapi, ingat, Tuan Dirgantara,
aku tidak lagi berdiam diri. Dirgantara, dikalahkan, hanya bisa menundukkan kepala. Ia tahu, esok hari, bank ini akan kehilangan lebih dari 100 miliar, mereka akan kehilangan narasi moral mereka. Nenek Surya melangkah keluar dari Bank Sentral Kencana. Ia tidak menoleh ke belakang. Di luar, ia menarik napas dalam-dalam. Kepergiannya meninggalkan lebih dari sekadar kekosongan finansial. Ia meninggalkan keheningan moral, sebuah pelajaran pahit yang harus dibayar mahal oleh Bank Sentral Kencana. Sementara bank bergulat dengan masalah etika dan finansial yang parah, Nenek Surya Atmajaya, dengan uang yang kontroversial, melanjutkan misinya untuk membersihkan dosa-dosa masa lalunya melalui filantropi, satu bank yang arogan pada satu waktu. Pada akhirnya, Nenek Surya Atmajaya pergi bukan sebagai korban, melainkan sebagai penegak keadilan moral. 100 miliar rupiah itu kini telah dipindahkan, meninggalkan Bank Sentral Kencana dalam kekosongan finansial dan krisis reputasi yang tak terhindarkan. Nenek Surya mengajarkan bahwa kekayaan yang paling besar adalah martabat diri dan kemampuan untuk menghargai orang lain, terlepas dari apa yang terlihat di permukaan. Inilah hikmah terpenting dari kisah Nenek Surya. Jangan pernah menilai buku dari sampulnya, dan jangan biarkan arogansi membutakan mata kita dari nilai sejati kemanusiaan.